Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua memasuki babak akhir. 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J akan menghadapi sidang vonis hakim. Tidak hanya Sambo, ternyata 4 terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan juga Richard Eliezer, serta Ricky Rizal, akan menanti vonis hakim. Rangkaian proses persidangan sudah dilalui dan mata publik tak lepas dari hari ini. Persidangan terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Ya, sambil kita akan terus memberikan pantauan, baik itu secara langsung ya, dan juga kita dalami materi untuk jelang vonis terhadap Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Coba kita gali juga semacam kayak insight gitu ya, atau mungkin pandangan-pandangan dari sejumlah pakar. Nah, khususnya pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Joko Sarwoko. Beliau ini adalah Hakim Agung periode 2009-2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya. Terima kasih banyak Pak Joko, waktunya ini kita semua publik menanti putusan Wakil Tuhan begitu ya, Majelis Hakim yang terhormat. Wakil Tuhan ya, Ti? Wakil Tuhan, di mana pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Anda melihatnya akankah ada kejutan yang mungkin terjadi di dalam vonis hakim nantinya, Pak Joko? Ya, kalau kita mendengar apa yang disampaikan bahwa ada tekanan dari kanan, itu ya mudah-mudahan Majelis Hakim ini memiliki ketangguhan untuk tetap menjaga independensinya, sehingga dia bisa menegakkan hukum secara tegas dan bisa menegakkan hukum dan keadilan. Saya kira demikian. Apa saja mungkin yang menjadi pertimbangan dari hakim melihat fakta persidangan sudah dikeluarkan, kemudian juga banyak narasi-narasi negatif. 7 bulan lamanya loh proses 7 bulan lamanya begitu, dan juga dukungan masyarakat ini. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa saja yang, kalau melihat Sambo kan tidak ada yang meringankan Sambo sebenarnya ya, Pak Joko? Ya. Saya kira banyak hal yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Kita menyadari bahwa pertimbangan-pertimbangan itu nanti akan diambil dari berita acara persidangan, fakta-fakta hukum yang ditemukan, kemudian dipertimbangkan juga mengenai tuntutan jaksa dan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, para terdakwa. Nah, itu nanti yang akan menjadi rujukan putusan itu, sehingga putusan itu memenuhi syarat substansinya atau materi putusan itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau Pak mengenai Joko, tentang apa saja yang dimuat, banyak sekali saya kira ya. Ada hal-hal yang dipandang memberatkan akibat dari perbuatan itu. Kalau kita merujuk pada tuntutan jaksa penuntut umum, seharusnya dia menuntut maksimum, ya, karena tidak ada faktor yang meringankan. Ya. Demikian ya. Oke, Pak Joko, boleh mungkin kita dibagikan semacam kayak kisah gitu kali ya, Pak Joko. Saya membayangkan seorang hakim hari ini dia akan mengetuk palu, Pak Joko. Di mana kasusnya itu bukan kasus sembarangan. Kasus yang menjadi perhatian jutaan masyarakat tidak hanya di ibu kota. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok tanah air, Pak. Bahkan sampai ke desa-desa. Ikut ini memantau, mengawal sidang kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Apa sih, Pak, yang mungkin pernah Bapak rasakan, pengalaman Bapak yang menjadi perhatian publik seperti saat ini? Ya, saya kira hakim harus betul-betul dia tetap berpegang pada independensinya, sehingga dia tidak mempan untuk ditekan dari pihak manapun,
Dan sejauh hakim tersebut memegang teguh kepada bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kepentingan apa-apa, no bias, maka mudah-mudahan saja putusannya nanti bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan catatan bahwa betul-betul yang bersangkutan tahan terhadap godaan-godaan apapun. Baik, Pak Joko, satu yang menjadi perhatian masyarakat selain juga putusan mengenai Sambo, mengenai Richard Eliezer. Sempat ada dilema yuridis dari jaksa penuntut umum atas peran Eliezer, di mana ia eksekutor, tapi dia juga justice kolaborator. Ini juga banyak dukungan masyarakat yang mempertanyakan akankah Eliezer bisa di bawah 12 tahun, Pak Joko? Kemungkinan apa yang terjadi? Yang paling lengkap memiliki bahan-bahan untuk membuat putusan itu adalah majelis hakim. Nah, adapun versi dari penuntut umum berbeda tentang justice kolaborator itu saya kira tidak masalah. Karena hakim kan memang berdiri di tengah untuk menimbang-nimbang apa yang pendapatan atau versi dari penuntut umum maupun versi dari penasihat hukum terdakwa. Jadi hakim tetap harus menjaga kemandiriannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, mempertimbangkan seluruhnya yang tentu tidak semua isu-isu hukum itu bisa masuk dalam pertimbangan putusan. Tentu ada isu-isu hukum yang sangat relevan di situ yang akan dipertimbangkan. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Joko Sarwoko pagi ini bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu untuk Bapak. Sama-sama kita melihat Pak jalannya persidangan yang mungkin dalam beberapa waktu saat ini akan segera dimulai juga. Begitu ya. Terima kasih Pak Joko, sehat selalu untuk Anda. Ya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Selamat pagi.